Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Apa kabarnya nak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak henti-hentinya Mem akan selalu ingatkan kepada kalian, jika kalian ingin bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan kalian. Karena kita tidak tahu penyebaran dari virus COVID-19 ini ada di mana saja. Nah ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Mem akan menjelaskan mengenai akun pembelajaran yang sudah Mem berikan kepada kalian. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa sih akun pembelajaran itu dan bagaimana penggunaannya dalam kegiatan belajar mengajar kita. Sekarang kalian simak terlebih dahulu ya penjelasan Mem yang selanjutnya. Jadi nak, pada kesempatan kali ini Mem akan memberikan beberapa informasi tambahan atau pengetahuan tambahan yang tentu saja tidak ada di dalam buku kita ya, buku tematik. Tapi Mem akan mengajarkan kepada kalian terkait dengan dunia digital sekarang ya. Seperti kalian ketahui bersama bahwa sejak pandemi, maka dunia sudah bergerak atau berubah menjadi serba digital. Jadi kalau seandainya kita tidak belajar untuk mengikuti perubahan zaman tersebut, maka kita akan ketinggalan. Nah, yang ingin Mem sampaikan adalah Mem tidak ingin pada saat Mem ajarkan kepada kalian, kalian pun beranggapan bahwa aduh saya tidak mengerti atau orang tua saya pun tidak mengerti Mem, kami tidak bisa menggunakannya. Mem minta tolong kepada kalian hilangkan dulu pikiran seperti itu. Mengapa nak? Justru karena kita ini tidak bisa, maka kita harus belajar. Karena kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan terus ketinggalan di belakang, ya. Jadi, apalagi kalian yang masih anak kelas 5 SD sudah belajar hal-hal yang demikian, itu bagus sekali sebagai aset kalian nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Waktu SMP ya, atau waktu SMA, ataupun waktu kuliah. Karena apa yang akan Mem ajarkan ini ya, walaupun sedikit, setidaknya bisa membuka cakrawala kalian supaya lebih nyambung lagi nanti untuk kedepannya. Seperti itu, nah ya. Jadi begini, Mem ada sedikit cerita ya, pengalaman Mem dulu Mem itu punya warnet nah ya, warnet untuk pengetikan. Jadi suatu ketika ada pelanggan Mem, itu ada anak kecil, sama seperti kalian, anak SD. Dia ingin mengerjakan tugasnya itu pembuatan makalah kalau tidak salah ya, atau tugas-tugas pembuatan clipping. Nah biasanya kalau anak SD itu pasti minta bantuan ke Mem karena mereka belum memahami bagaimana cara mengoperasikan komputer. Akan tetapi pada saat Mem ingin membantu anak tersebut langsung menolak secara halus. Dia mengatakan bahwa tidak perlu mbak katanya, karena saya bisa sendiri. Lah kaget Mem, karena anak sekecil itu sudah bisa mengoperasikan komputer. Lalu Mem lihat benar tidak, pengen membuktikan ya benar tidak omongan dari anak tersebut. Mem lihat bagaimana cara dia mengoperasikan komputer tersebut. Nah, setelah Mem lihat bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya, mengcopy ya, searching di Google, kemudian mengeditnya di Microsoft Word ya, kemudian juga masih banyak lagi yang dia kerjakan dan mengetiknya pun juga dia tidak canggung, padahal baru anak kelas 5 SD. Lalu Mem tanya, Dek, kamu sekolahnya di mana? Dan ternyata dia itu bersekolah di sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta yang lumayan mahal menurut Mem. Nah, Mem tanya, kok bisa mengerjakan tugas-tugas yang seperti ini, bisa mencari tugas di internet dan sebagainya. Dan dia menjawab bahwa memang di sekolahnya itu diajarkan, wajib anak-anaknya bisa mengoperasikan komputer. Ya tentu saja nak ya, mereka pasti mendapatkan fasilitas lebih karena orang tuanya harus membayar lebih untuk itu. Nah, yang ingin Mem sampaikan di sini ya, kalian, nah ya, Mem harap kalian pun tidak kalah dengan anak-anak ini. Mem pengen kalian pun bisa melek digital atau tidak lagi gagap digital. Walaupun itu ilmunya tidak banyak yang Mem berikan ya, walaupun sedikit, tapi setidaknya kalian kalau ditanya itu bisa. Misalnya nih, apa itu Google Classroom, apa itu akun pembelajaran, bagaimana cara istilahnya mencari tugas-tugas di internet dan sebagainya. Setidaknya itu kalian tahu, seperti itu.
Dan bagusnya lagi, itu bisa kalian mulai dari sekarang, dari kalian SD. Karena apa nak? Ternyata masih banyak sekali anak-anak SMP, anak SMA, anak perkuliahan itu yang masih belum tahu bagaimana memanfaatkan internet dan juga mengetik di komputer dan sebagainya ya. Jadi Mem harapkan kepada kalian nak ya, kalian jangan merasa aku tidak bisa, tapi berpikirlah karena aku tidak bisa, makanya aku ingin belajar. Karena aku harus maju. Seperti itu, nak ya. Nah, kalau kalian sudah berpikiran seperti itu, maka insya Allah apapun ilmu yang akan kalian pelajari, itu akan masuk ke kalian. Seperti itu, nak ya. Selain itu, nak, akan sangat disayangkan sekali kalau seandainya Mem mengajarkan ke guru-guru yang lain untuk diajarkan ke siswanya. Akan tetapi anak-anak Mem sendiri itu tidak paham seperti itu. Anak-anak Mem sendiri juga belum belajar seperti itu. Maka hal tersebut sangat ironis sekali. Jadi Mem harapkan ya kepada anak-anak Mem ini semuanya itu melek digital, kemudian juga mau belajar dan juga tidak lagi gaptek atau gagap teknologi. Dan kalaupun memang tidak bisa, ya itulah kuncinya untuk belajar. Kalau tidak bisa, ya belajar, bukannya diam saja. Dan jangan mau selalu ketinggalan karena dunia terus berjalan ke arah digital. Seperti itu, nak ya. Nah, kalau kalian sudah memahami ini, maka Mem akan menjelaskan apa itu akun pembelajaran yang akan kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar kita ke depannya. Selama kegiatan belajar mengajar secara online ini, banyak sekali kendala-kendala yang sering kita hadapi. Salah satu kendala yang paling umum yang kita hadapi adalah sering kehabisan memori handphone. Dikarenakan apa? Dikarenakan tugas-tugas yang harus dikirimkan berupa foto, berupa video yang sudah terlalu banyak sehingga menyita memori handphone kalian. Nah, kalau seandainya handphone kita sudah kepenuhan memorinya, maka tentu saja perangkat di dalam handphone kita pun tidak berjalan dengan semestinya, ya. Nah, hal tersebut bukan hanya kalian saja yang mengalaminya, tetapi Mem sendiri pun mengalaminya. Nah ya, Mem sudah berapa kali handphonenya itu error dikarenakan memori HP yang sangat penuh sekali, sehingga Mem kadang sulit sekali untuk membuat video pembelajaran ataupun sekedar untuk memberikan materi di WhatsApp. Seperti itu. Nah, itu kendala yang pertama ya. Nah, melalui kendala ini ternyata pemerintah menyadari betul ya kendala-kendala ini, sehingga pemerintah memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara memberikan akun pembelajaran. Lalu apa sih sebenarnya akun pembelajaran itu? Jadi akun pembelajaran sebenarnya sama saja seperti akun yang dimiliki oleh orang tua kalian. Contoh akun yang dimiliki orang tua kalian adalah misalnya waktu kalian masuk ke Google Classroom, kalian membutuhkan email kan? Nah, email itulah namanya akunnya. Nah ya. Nah, kalau email pribadi biasanya namanya seperti ini. Contoh, rindiekaputri@gmail.com. Di belakangnya pakai gmail.com. Nah, kalau misalnya kalian ingin main games, kalian harus menggunakan akun email tersebut. Atau misalnya kalian ingin mendaftar Facebook, mendaftar Instagram ya, kemudian juga ingin mengirimkan pesan apapun, itu harus menggunakan akun Gmail. Nah, yang milik orang tua kalian tersebut dinamakan akun pribadi ya. Nah, oleh pihak Google, akun pribadi tersebut diberi kapasitas memori, artinya untuk menyimpan data itu hanya sebatas 15 GB saja. Nah ya. Nah, kalau hanya 15 GB, kalau misalnya kita mengirimkan tugas, video, membuat apapun itu mau dikirimkan, tentu saja hal tersebut cepat sekali habis karena kapasitasnya hanya 15 GB. Nah, untuk itu pemerintah menyadari betul kendala kita ini, sehingga pemerintah memberikan kita akun pembelajaran dengan kapasitas unlimited. Artinya apa? Unlimited berarti tanpa batas. Berarti kalau misal kita mau menyimpan data di akun pembelajaran itu bisa sampai jutaan. Sampai sebanyak apapun itu tidak akan habis. Inilah kelebihan dari akun pembelajaran ini.
Nah, lalu apa hubungannya kegiatan belajar dengan akun pembelajaran dan juga hubungannya dengan kapasitas ini? Nah, seperti yang sudah Mem jelaskan tadi di awal, bahwa kadangkala handphone kita ini kepenuhan, dan kalau misalnya kepenuhan otomatis foto, video itu mau dihapus semua. Padahal kita tahu nak ya, kadang kita sudah susah payah memfoto sesuatu dan akhirnya harus dihapus. Dan itu sangat sayang sekali. Nah, dengan akun pembelajaran kita bisa memindahkan memori handphone kita itu ke akun pembelajaran dan akan disimpan secara cloud. Apa pula cloud itu? Cloud itu artinya penyimpanan secara awan. Nah ya, jadi seperti ini ya. Waktu sebelum kita punya akun pembelajaran ya, Mem selalu memindahkan memori handphone Mem itu ke flash disk. Ini namanya flash disk. Pasti kalian sudah pernah melihat ini nak ya. Nah, flash disk ini ukurannya ada yang 2 GB, 3, 2, 4, 8 ya, dan sampai 64 GB. Tapi itu sampai itu saja. Semakin besar kapasitas dari flash disk ini, maka semakin mahal pula harga dari flash disk tersebut. Dan ini nak ya, kalau kita gunakan memang enak bisa disimpan di sini, tapi kendalanya ini harus dibuka dulu di laptop baru bisa terlihat. Kemudian juga kalau ada virus, nah itu berbahaya untuk laptop atau komputer ya. Dan juga data-data kita bisa hilang. Dan lalu kalau misalnya kapasitasnya mau besar, tentu kita harus merogoh kocek yang lebih dalam. Selain itu, Mem juga menggunakan yang namanya hard disk. Hard disk itu sama seperti flash disk ini, tapi ukurannya lebih besar. Ada yang 500 GB, ada yang 1 tera. Nah, sama saja dengan flash disk, semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal pula harga hard disk tersebut. Yang 1 tera saja itu ada yang sampai jutaan ya, apalagi 2 tera itu sudah jutaan. Hanya untuk menyimpan file-file kita. Seperti itu, dan resikonya juga besar. Nah, dengan akun pembelajaran ini nak, Mem itu sangat senang sekali karena kita tidak lagi membutuhkan flash disk dan juga hard disk, dan tidak perlu lagi menghapus foto-foto dan video kita. Kita bisa memindahkan memori handphone kita ke akun pembelajaran kita tanpa menghilangkannya. Jadi itu tidak akan terhapus selamanya seumur hidup itu. Kalau kita tidak menghapus, itu tetap di akun pembelajaran kita. Seperti itu nak ya. Inilah kelebihan dari akun pembelajaran. Jadi data kita itu tersimpan di awan. Dan kalau seperti itu takut nggak? Pasti takut kan? Aduh nanti data kita diambil orang. Nah tenang saja nak. Ternyata pihak Google mengetahui ini ya. Sehingga untuk akun pembelajaran ini sudah dijaga oleh beberapa lapisan keamanan dengan tingkat sekuritas yang sangat tinggi. Sehingga insya Allah semua data kita aman. Seperti itu. Nah sekarang nah ya, Mem tuh sangat senang sekali seluruh data di handphone Mem itu sudah Mem pindahkan ke akun pembelajaran Mem sendiri. Sehingga handphone Mem itu tidak lagi kepenuhan. Dan data-data Mem itu tidak hilang. Jadi Mem tidak perlu lagi menghapus video, foto, dokumen dan sebagainya, karena itu tadi semuanya bisa tersimpan di akun pembelajaran. Jadi inilah manfaat penggunaan akun pembelajaran ini nak ya. Nah, selain itu nak, untuk akun pembelajaran ini, orang tua kalian pun bisa juga memanfaatkannya. Jadi misal orang tua kalian ingin menyimpan data dari kantor dan sebagainya, itu bisa menggunakan akun pembelajaran ini karena kapasitasnya yang unlimited. Jadi sebanyak apapun itu tidak akan hilang dan ini berlaku selamanya. Seperti itu. Nah, ya jadi jangan takut. Nah, selain untuk menyimpan data, akun pembelajaran ini bisa kita gunakan untuk belajar di website-website pemerintah. Contohnya di belajar.id dan sebagainya. Banyak sekali website-website pembelajaran yang sangat bagus sekali untuk dunia pendidikan. Nah ya, itu bisa kalian akses dengan menggunakan akun yang sudah memberikan ini. Seperti itu. Nah ya, dan juga kalau kita menggunakan akun pembelajaran ini bentuk Gmail ya. Gmail itu apa? Untuk mengirim pesan. Ya nak ya, mengirim pesan itu fiturnya lebih bagus. Di fitur Gmail ada untuk ngechat ya. Kemudian ada untuk Google Meet, untuk misalnya kayak Zoom, Google Meet itu ya. Kemudian ada juga untuk Google Group. Google Group itu sama seperti WA. Dan semuanya dijadikan satu tempat. Nah, untuk ini Mem tidak akan menjelaskan lebih detail, tapi untuk selanjutnya Mem akan jelaskan tentang
pemanfaatan akun pembelajaran yang diintegrasikan dengan Google Classroom. Seperti itu. Dan mengapa sih kita harus menggunakan akun pembelajaran untuk Google Classroom? Mem jelaskan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya kita lanjut ke part kedua ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Sayonara!